biar tidak kering ya. Identik kalau rambut ikal seperti ini atau bekas diperm, dia itu akan kering rambutnya. Makanya pakai Oke brother, ketemu lagi bersama gue Andri Boyas 98. Jadi kali ini kita mau bikin potongan yang berbeda dan rambutnya juga berbeda ya. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan baru yang datang ke channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya brother, biar channel ini semakin berkembang. Oke, kita lihat langsung customernya yuk. Oke, ini posisi rambutnya dia itu ikal. Dan untuk di area sampingnya mau dibuat low fade ya. Karena banyak pro dan kontra untuk potongan low fade. Nah, setiap memotong low fade saya itu selalu menyesuaikan dengan pertumbuhan si rambutnya, dan yang berbeda itu di area belakang telinga seperti ini. Ada yang jarak dari telinga ke rambut, ada yang jauh, ada yang dekat. Seperti ini jauh ya. Jadi kalau bikin baseline-nya itu tidak akan terlalu tinggi. Dan sebelumnya saya udah upload tentang low fade, banyak yang komen itu nanggung katanya. Di situ bukan nanggung, karena dia pertumbuhan rambutnya dari area telinga dia itu jauh ya. Jadi kelihatannya dia itu kayak medium fade ya, padahal itu low fade. Dan ketika proses juga dilihatkan atau dikasih tahu bahwa ini buat low fade dan tata caranya, dan membuat baseline-nya juga bisa membedakan kalian ya. Jadi kalian itu harus bisa mencerna lagi tentang semua tutorial tentang potong rambut. Kalian harus bisa mencerna lagi. Oke, kita langsung gas. Oke, kita lanjut buat guideline. Di tingginya itu di medium ya, karena ini sudah terlalu tebal. Kita pakai guard nomor 2 di close. Ini sebenarnya bikin potongan low fade itu gampang-gampang susah. Susahnya itu tingkat gradasinya, batasnya itu sedikit ya. Nah itu bikin susah, dan bikin gampangnya tidak terlalu ribet seperti di high fade ya. Seperti ini ya. Ini guideline pakai nomor 2 di close. Lanjut bikin baseline, tidak boleh melewati lengkungan si pertumbuhan rambut di area belakang telinga ya. Seperti ini kita pakai trimmer. Nah, pasti susah membedakan antara drop fade dan low fade. Kalau drop fade di area temple dia itu sedikit masih tebal ya, bedanya itu. Tapi secara tingkatan gradasi itu hampir sama, cuman lebih sedikit drop fade. Nah seperti ini. Lanjut pakai setengah di close ya. Di sini tingkatannya itu setengah jari, karena kalau satu jari itu terlalu tinggi ya. Nah, seperti ini. Low fade itu perlu detail yang benar-benar dijaga, karena kalau salah sedikit dia itu akan ke atasan ya. Dan low fade itu banyak jenisnya. Ketika bikin low fade di area baseline terus gradasinya jauh, itu masih termasuk low fade, karena low fade itu dilihatnya dari 0 atau ketipisan yang paling tipis ya. Misalnya pakai shaper, nah kita lihatnya
pakai shaper. Ada yang dari lihat baseline, ada yang dari lihat widthline. Kita punya standar masing-masing, tapi tetap tujuannya ya low fade atau medium fade atau high fade ya. Lanjut pakai satu di open setelah setengah di close. Di sini pelan-pelan ya. Ini sudah paling terakhir nomor 1. Lanjut lagi, balik lagi ke setengah di oven ya. Kita hilangkan garis antara setengah di close dan 1 di open. Nah, untuk cara menghilangkan garisnya pakai setengah di oven. Setelah setengah di oven, kita naikkan tuasnya setengah di middle pakai ujung blade. Kita potong hanya rambut yang masih kelihatan hitam ya, biar gradasinya lebih sempurna. Nah, kalau susah pakai clipper bisa pakai langsung gunting tinding ya, biar lebih memudar. Di sini kalian harus mulai mengatur tuasnya. Lanjut detailing pakai gunting tinding ya, karena sudah tidak terjangkau pakai clipper. Sebenarnya kalau bikin gradasi yang bagus itu lumayan lama ya, tidak bisa cepat-cepat, apalagi ini potongan low fade. Nah, untuk potongan low fade itu sama dengan 2 jari ya. Sebenarnya potongan low fade itu di 2 jari, cuman si orang tukang cukurnya dia tidak tahu bahwa buat gradasi itu seperti apa. Kebanyakan di 0 langsung ya, pakai 0 clipper cukup. Nah, the real 2 jari itu potongan low fade. Lanjut kita bikin outline ya, supaya kelihatan hasil gradasinya seperti ini. Nah, potongan 2 jari sebenarnya itu potongan low fade, tapi kebanyakan orang tidak tahu ya. Nah, untuk pecinta potongan 2 jari bilang aja low fade ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut untuk menghilangkan garis bekas trimmernya ya, pakai 0 clipper. Di sini pelan-pelan kita fokus hanya di garisnya saja, jangan sampai ke atasan. Kalau ke atasan nantinya gradasinya makin atas semakin atas. Kita lanjut overcomb yang rambut keluar-luar yang sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak juga pengambilannya, karena kalau terlalu banyak bisa ke atasan. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut ke area belakang. Oke, kita lanjut ke area belakang seperti tadi, pakai setengah di close ya. Kalau pakai 0 open maksudnya itu terlalu ketipisan ya. Nah, untuk bikin midline-nya di area belakang harus sedikit agak tinggi ya, beda dengan area samping. Kenapa harus sedikit agak tinggi? Kalau mengikuti area samping, dia akan menggaris ketika finishingnya di area midline ya, makanya harus dikasih tinggi atau dikasih jarak 1 jari. Nah, seperti ini ya. Lanjut lagi pakai 1 di oven. Nah, di sini perhatikan ya,
Setelah satu open, kita balik lagi ke setengah di oven ya. Nah, untuk low fade lebih sedikit ketika comb attachmentnya ya, hanya nomor 2, nomor 1 dan setengah, hanya 3 comb. Lanjut lagi, setelah di oven pakai close ya, middle maksudnya, untuk menyambungkan antara bekas 0,5 di close dan nomor 1 di oven. Nah, di sini sudah harus mengatur tuas. Potongan low fade kalau mau bagus waktunya itu lumayan lama ya. Nah, di sini sedikit agak susah menghilangkan atau menyambungkan garisnya karena pertumbuhan rambut ini enggak ke bawah tapi ke samping. Nah kan kelihatan, jadi harus dilawan seperti ini. Lanjut kita detailing pakai gunting thinning ya, atau gunting menipis. Ambil yang masih tebalnya. Nah, seperti ini. Ini populer lagi potongan low fade karena si pemain bola, kalau gak salah namanya itu Garnacho karena apa ya, pokoknya itulah. Nah, banyak lah yang minta dipotong low fade. Nah, untuk low fade cocoknya itu di bagian atas harus seperti ini, kalau nggak ikal ngembang ya, karena kalau pendek, rambut atasnya pendek terus di bagian sampingnya di low fade itu kurang bagus. Identik low fade untuk di bagian atasnya itu lebih tebal, makanya ini tidak akan dipotong di bagian atas, hanya dipotong bagian bawahnya saja ya, karena dia pengen menumpuk di area atasnya. Kebetulan area atasnya ini ikalnya itu dibuat atau di firm ya. Kita lanjut menghilangkan garis bekas trimmer. Ini mau finishing ya. Jadi buat kalian semoga bisa cepat jago ya, atau paham tentang potong rambut. Jadi kalian harus terus belajar ya. Lanjut kita keringkan ya. Kalau ikal seperti ini pakai khusus yang seperti ini ya, biar terbentuk si rambut ikalnya. Ini lanjut pakai produk ya. Kalau untuk rambut seperti ini pakai produknya itu pakai foam biar tidak kering ya. Identik kalau rambut ikal seperti ini atau bekas diperm, dia itu akan kering rambutnya, makanya pakai produknya pakai foam ya untuk stylingnya biar tidak terlalu kering dan kelihatan fresh. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat hasilnya yuk. Oke brother, mungkin segitu untuk tutorial potongan low fade. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun kasadana ulah hilang subscribe-nya.
Salam satu gunting.